Halo teman-teman, di konten kali ini aku akan update kehidupan aku di Gold Coast. Kalian sudah tahu kan, aku sudah 2 bulan di sinilah. Dan kalian penasaran nggak? First time double job aku di Australia dan berapa sih aku dapat gaji di sini? Jangan di skip video ini, yuk ditonton. Oke, sekarang aku akan cerita first landing aku di Gold Coast dulu ya. Oke, pertama-tama aku landing dari Gold Coast itu malam-malam. Kalian sudah tahu itu. Dan aku tidak sempat istirahat. Nah, kenapa seperti itu? Karena setelah aku landing di Gold Coast, aku mendapatkan panggilan interview di pabrik jam 9 dan tempatnya itu cukup jauh dari sini ya, sekitaran 1 jam. Aku langsung saja pergi ke tempat pabriknya itu dan aku langsung melakukan interview dan ditanya berapa lama dari Gold Coast, dibilang berapa lama dari Australia dan aku jawab dengan ini ya, jangan jujur, dan aku bilang baru nyampe kemarin, semuanya sudah ada, akomodasi aman, mobil ada, dan aku yakinkan interviewer aku tuh bahwa aku nih siap kerja walaupun aku baru nyampe kemarin. Akhirnya aku lolos ke tahap trial. Besok diadakan trial jam 2 siang ya, di pabrik tersebut, dan aku juga cerita langsung saja datang ke pabrik. Trialnya berlangsung selama 2 jam. Trialnya berupa apa? Trialnya berupa ya seperti kerja itulah, seperti kerja packing. Ya, setelah 2 jam, aku kira aku bakaran dibayar 2 jam. 2 jam itu ya, ternyata tidak dibayar. Tapi nggak apa-apa, setelah melakukan trial aku langsung saja groceries untuk persiapan aku makan ya, mungkin ya untuk mingguan. Dan sudah sampai rumah, aku langsung dapat SMS bahwa dinyatakan lulus. Ditanyakan kapan kamu bisa. Nah, aku kan waktu itu minta ya 2 hari ya, 2 hari setelah aku trial aku minta, karena besoknya mungkin aku mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk bekerja. Nah, dia bilang oke. Nah, disuruhlah aku beli gambut tuh seperti sepatu boot sama glove. Nah, seperti itulah guys, tanpa skip langsung sat bekerja di pabrik ayam bagian packing. Dan start jam kerjanya itu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam katanya guys. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur seperti biasa lah. Tibalah aku mulai bekerja, suhunya dingin seperti biasa, pakai baju tebal karena memang di tempatnya di chiller ya. Jadi aku packing ayam, daging ayam. Lingkungannya di sini itu full orang Cina guys. Jadi aku kesulitan belajar pertama ya. Jadi inductionnya itu agak gimana gitu, dia ngejelasin ya pakai bahasa isyarat lah. Dia ngasih tahu bahwa langsung kerjakan ini, seperti itu aja guys, kerjakan ini, packing ini, udah gitu aja. Jadi aku ini benar-benar autodidak belajar guys di sini guys. Entah aku lihat kanan kiri tidak ada orang, karena memang aku sendiri aja di bagianku. Tapi aku nanya sama orang sih yang lewat-lewat tuh, ini gimana caranya packing, dia tuh cuma ambil plastikku dan situ aja guys, dia ngajarin guys, karena kurang ya gini apa namanya itu komunikasinya di sini. Tapi aku nggak masalah, tapi aku tetap mau belajar dan mau bekerja walaupun aku di sini buta map. Aku tidak tahu di mana itu freezer, di mana tempat aku bekerja, aku masih bingung. Jadi aku waktu itu tersesat guys ya, aku malahan mental di area ini ya, area potong daging. Untung saja ada orang yang ngasih tahu aku ini bukan tempat bekerja, tempat tinggal di sebelah sana. Seperti itulah guys. Cukup kesulitan aku di minggu pertama ya, karena masih beradaptasi. Setelah beberapa 2 minggu akhirnya aku bisa beradaptasi. Aktual jam kerja di sini itu 12 jam guys, jam 12 ke jam 12 pagi.
Gimana menurut kalian, seru nggak itu? Tapi untungnya aku tidak masalah ya, karena sudah terbiasa dari pabrik tomat kan 14 jam, sekarang cuma 12 jam ya, kurang 2 jam ya sih. Cukup mudah untuk kerjanya, lumayan lah guys ya, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu gampang. Nah, setelah aku asik bekerja di pabrik ayam, selang 2 minggunya guys, aku mendapatkan interview tempat baru. Dan kalian pikir pasti aku nggak datang kan? Nah, disinilah aku mendapatkan second job. Aku datang, aku interview itu jam 9 pagi ya, untungnya jam 9 pagi. Dan jarak untuk ke tempat kerjaku cuma 7 menit lah untuk tempat interview. Jadi aku langsung datang interview, dan aku bilang saja lagi tidak ada lowongan, maksudnya tidak ada kesibukan, sedang mencari pekerjaan. Biasalah untuk meyakinkan guys. Singkat cerita, aku lolos kerjaannya itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Nah, disinilah aku mulai berpikir bagaimana caraku ya untuk bisa mendapatkan double job ini, maksudnya job kedua aku ini. Sedangkan aku kerja tuh jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, sekarang ini kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Aku bingung sih guys, karena untuk rate-nya itu besaran yang di pabrik ayam dan dapat overtime. Sedangkan yang di warehouse ini rate-nya di bawah pabrik ayam, tetapi aku pengen di sini karena aku punya license. Aku pengen sekali pakai license-ku dan aku pengen mendapatkan experience baru lah. Bosan kerja di tempat dingin terus. Oke, singkat cerita, aku berhasil menemukan solusinya. Aku langsung saja diskusi dengan supervisor pabrik ayamnya, dan aku bilang bahwa bisa nggak aku start dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Apakah bisa seperti itu? Supervisorku agak lumayan berpikir juga, karena kan memang katanya sih ordernya mulai rame ya. Samping itu juga tidak ada jadwal, maksudnya tidak ada schedule di jam segitu. Adanya itu schedule dari jam 12 sampai jam 8 pagi, jam 8 malam. Nah, singkat cerita, akhirnya aku diperbolehkan. Sama pasapnya aku langsung mengisi form, tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Dan syaratnya lagi itu harus membeli safety boot dan mempunyai high vis. Untung saja aku sudah punya, dan aku langsung saja besoknya aku start double job guys. Oke, bangun jam 6 pagi, kerja di warehouse. Ya lumayan, pertama-tama itu induction itu lumayan gampang lah guys ya. Pertama diajak keliling dulu, diperkenalkan apa ini apa itu, bagiannya apa, jelaskan posisinya apa, kerjaannya apa ya, seperti jalan-jalan dulu lah. Oke, setelah itu aku langsung diajarin sama seniorku itu dari India ya, ngajarin aku bagaimana caranya mengerjakan orderan yang dibutuhkan. Setelah jam 2 aku langsung lanjut ke pabrik ayam ya, dari jam 3 dan sampai itu jam 10 sampai rumah guys. Aku sampai rumah tuh nggak bisa ngapa-ngapain, aku langsung mandi, nyiapin bekal dan tidur. Begitu seterusnya guys. Oh ya, aku juga lupa jelasin kerjaanku di warehouse ini ngapain sih ya. Ini adalah kerjaan pick packer. Packer itu ya seperti contoh yang aku bilang tadi itu, menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh customer. Seperti ada contohnya, ada kertas itu berisikan customer butuh apa sih, dan fokus warehouseku ini itu di pot ya, pot tanaman. Mulailah nih hari kedua, hari ketiga ini kerjaannya mulai berat guys ya. Aku kira ini pot plastik itu yang ringan, tuh ternyata ini pot keramik, beratnya itu 50 kilo guys. Bayangkan tuh, kalian tuh harus ngangkat barang seberat 50 kilo.
pertama-pertama itu punggungku lumayan sakit ya. Ya gimana tidak, 50 kilo guys, itu aku aja sudah ngos-ngosan. Tapi ternyata ada triknya guys. Nah, seniorku ini ngajarin aku lah gimana caranya ngangkat pot yang benar. Jadi itu harus dipangku pakai kaki guys, kaki lutut itu harus dipangku. Pertama kalian harus tarik, habis itu kaki itu sebagai tumpuan, habis itu taruh di palet. Nah, seperti itu baru aman. Lingkungannya di sini tuh rata-rata orang Australia langsung guys ya, jadi lumayan lah untuk melatih bahasa Inggrisku. Dan orang Aussie di sini baik-baik mau ngajarin, walaupun aku sudah tanya berkali-kali kan untuk memastikan, tapi orang Australia itu sabar yang ngasih tahu aku. Nah, tibalah puncak aku sangat capek guys, karena bagaimana tidak ya, pertama itu di Meat Factory, kedua itu kerjaan aku di warehouse, dan ini kedua ini sama-sama kerjaan berat guys sebenarnya. Gimana nggak capek lah, sehari itu hampir 14 jam lebih aku kerja. Di samping itu juga pada hari Jumat itu aku pernah paling lama kerja tuh 22 jam guys. Bayangkan tuh, pernah 22 jam sampai rumah badan sakit semua, capek. Dan untung besoknya libur kan, Sabtu Minggu libur lah, libur. Dan aku mandi langsung tidur lah guys, nggak ngapa-ngapain lagi. Di penghujung double job aku langsung saja ke berita tidak enaknya. Aku dipecat di warehouse guys, dengan tidak ada notice. Pada hari itu langsung dia ngomong seperti ini, kamu besok udah nggak di sini bekerja, ini hari terakhir. Dan aku sempat bingung guys, maksudnya gimana ya? Berarti aku minggu depan nggak kerja lagi di sini gitu? Ya, nggak kerja lagi. Kenapa ya? Kalau boleh tahu alasannya. Karena dibilang itu ordernya sedikit guys. Nah, aku bekerja ini sudah mulai masuk winter ya. Mungkin lumayan masuk akal, karena kan memang winter tuh ordernya agak sedikit slow ya. Dan di situ aku masih oke ya, nggak terlalu bermasalahin. Oke, mungkin aku akan fokus di pabrik ayam, dan aku akan bilang ke supervisor lagi untuk start jam 12. Dan aku yang masih oke, mungkin aku akan cari kerjaan lain untuk aku bisa kerja di pagi hari. Karena aku bilanglah ke pabrik ayam, dan pabrik ayam itu bilang tidak bisa, karena kamu sudah memilih untuk bekerja dari jam 3 sampai jam 8. Dan aku sedikit berpikir keras ya, itu waduh ini gimana nih. Dan aku juga tanya alasannya kenapa seperti itu, karena dia sudah ada orang baru guys. Jadi aku nih cuma ginilah, cuma cadangan aja lah untuk bekerja di beberapa jam gitu. Tapi oke, aku menenangkan pikiranku, oke nggak apa-apa, mungkin aku akan cari job lagi gitu pikiranku. Aku enjoy apply setelah beberapa minggu. Nah, aku diinfoin lah berita buruk lagi, aku dipecat. Nah, inilah sudah mulailah nih, waduh nih gimana nih, aku nggak ada kerjaan sama sekali guys. Nah, itulah aku gara-gara rakus ngambil kerjaan ya langsung 2 gitu kan. Jadi aku langsung keduanya tuh dipecat guys gitu. wah, masa aku nganggur nih baru beberapa bulan di sini, masa aku udah dipecat 2 job guys. Oke, aku akan menarik kesimpulan ya, plus minus double job di sini. Kalau plus itu bagaimana? Plusnya itu
eh, kalian tuh mendapatkan experience pasti. Sedangkan minusnya itu tenaga terkuras, eh, liburan tuh cuma tiduran, nggak dapat kemana-mana. Di samping itu juga kadang di waktu. Kenapa aku bilang seperti itu? Mending kalian nyari yang long hour, guys. Kenapa aku bilang yang long hour itu bagus? Karena overtime dibayar. Kalau double job itu cuma nggak ada overtime, guys. Itu loh maksudnya, kayak kalian kerja 8 jam 8 jam 8 jam. Intinya itu lebih baik long hour dapat overtime daripada yang nggak ada overtime. Kalau overtime kan bisa 1 kali 5, kan bisa naik lah sedikit gininya, rate-nya. Kalau yang nggak overtime, kalau nggak ada overtime kan ya segitu-segitu aja lah rate-nya. Tapi kalau menurutku, aku tidak rekomen lah untuk ngambil double job. Yang seperti tadi aku bilang sih, kurang menurutku. Mending 1 job long hour, itu sih saranku. Oke, mungkin segitu aja sih pembelajaran yang aku dapat di Gold Coast ini. Dan untung saja selang beberapa minggu aku dapat job, guys. Job yang bagus, pinggir pantai, tidak panas, tidak dingin, dan kerjaannya enjoy. Nah, sekarang aku bekerja di